Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fajar Marufin. Hari ini kita belajar sejarah peminatan kelas 10 materi semester 1. Adapun bab 1 ini membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Bab 2 kajian ilmu sejarah. Bab 3 penelitian sejarah. Dan bab 4 historiografi. Bab 1 membahas kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam keberlanjutan dan perubahan. Keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Manusia hidup dalam ruang dan waktu ini membahas dua submateri: konsep ruang dan waktu, kedudukan manusia dalam sejarah. Sedangkan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan membahas dua submateri: konsep perubahan dan keberlanjutan, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini, yang membahas tiga submateri: peristiwa sejarah, peristiwa masa lalu sebagai prediksi sejarah, pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Apa itu konsep ruang dalam sejarah? Konsep ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah atau di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah adalah kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dalam peristiwa sejarah atau dalam konsep waktu sejarah terdapat 4 unsur waktu, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Adapun konsep perkembangan, yaitu masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kesinambungan, yaitu masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama atau terjadi keberlanjutan dalam masyarakat. Pengulangan, yaitu peristiwa pada masa lalu terjadi kembali. Yang terjadi kembali adalah dari segi pola, bukan dari segi objek sejarah maupun pelaku sejarah. Perubahan adalah masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia sebagai objek sejarah. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lalu. Manusia sebagai subjek sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya dari waktu ke waktu. Sedangkan keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi telah berubah. Perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja 3 faktor tersebut? Faktor perubahan. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan atau konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Berikutnya, faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat itu sendiri yang menyebabkan perubahan, yaitu lingkungan fisik seperti terjadinya gempa, banjir, maupun gunung meletus. Yang kedua, peperangan
Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Inilah yang menyebabkan perubahan pada sebuah masyarakat. Faktor-faktor penghambat perubahan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap tradisional masyarakat atau konservatisme, kepentingan yang tertanam kuat atau hambatan ideologis, dan adat dan kebiasaan. Peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yaitu suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Pada dasarnya, peristiwa sejarah telah lenyap di telan waktu. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor berikut: kepentingan, kelompok sosial, pemberdayaan pengetahuan sejarawan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Peristiwa masa lalu sebagai prediksi sejarah. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lalu atau masa lampau dapat digunakan sebagai prediksi sejarah. Mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi prediksi sejarah? Peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud sejarah sebagai ramalan sejarah atau prediksi sejarah. Pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Perhatikan gambar di samping. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu dan masa kini? Gambar di samping ini adalah gambar pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 98 yang berakibat adanya reformasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bidang politik, yaitu adanya kebebasan berpendapat yang seluas-luasnya setelah masa kepemimpinan Pak Harto ini, yang dilanjutkan oleh pada masa Pak Habibie. Itu dampak reformasi pada kehidupan masa kini. Setiap peristiwa selalu berkaitan dan berurutan atau kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu dalam peristiwa sejarah secara berurutan atau kronologis. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Demikian penjelasan tentang konsep manusia dalam ruang dan waktu. Sekian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.